Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Jawab Alkitab. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai kisah di mana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini beneran? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Buat kalian yang belum tahu mengenai kisah ini, saya berikan gambaran sedikit ya. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan melihat tidak baik bahwa Adam sendirian. Maka pada suatu hari, Tuhan membuat Adam tidur terlelap, lalu kemudian kita bisa membaca di Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tapi pertanyaannya, apakah ayat ini perlu kita maknai secara literal? Karena di 2 ayat setelahnya, kita melihat bahwa Adam itu berkata bahwa Hawa itu adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi ini jelas bahwa bukan hanya sekedar tulang rusuk, bukan? Pertama, mari kita lihat bahasa asli daripada tulang rusuk, di mana ini berasal daripada bahasa Ibrani yang artinya adalah selah. Kata ini digunakan sekitar 40 kali di dalam Alkitab, tetapi tidak pernah digunakan dalam arti anatomi tubuh, selain daripada Kejadian 2 ayat 21. Sebagai contoh, di 2 Samuel 16 ayat 13, selah merujuk kepada bagian lain dari bukit. Ada juga di ayat lainnya sebagai tiang dari bait Allah, cincin bundar di kedua sisi tabut perjanjian, atau sebagai sisi utara atau selatan. Berikutnya, mari kita telaah kata tidur nyenyak di sini, yang dimana dari bahasa aslinya yaitu adalah tardema. Tardema bukanlah tidur biasanya. Ini adalah tidur di tahap di mana seseorang tidak responsif pada apapun yang ada di alam nyata. Rabi Yahudi saat menerjemahkan kitab Ibrani ke Yunani menggunakan kata Yunani yaitu adalah ektasis, yang artinya adalah penglihatan atau seperti kerasukan. Jadi, menurut saya, ayat ini tidaklah untuk dimaknai secara literal, di mana seakan-akan terjadi operasi, di mana perut Adam dibuka, lalu tulang rusuknya diambil. No, tapi menurut saya, ini adalah sebuah pengalaman spiritual, di mana Adam mengalami penglihatan, di mana dia melihat bahwa Hawa itu diciptakan dari tubuhnya sendiri. Jadi, bukanlah operasi secara fisik. Kemudian, tulang rusuk di sini bukanlah untuk dimaknai sebagai asal-usul fisik daripada Hawa, tetapi sebagai signifikansi daripada Hawa itu sendiri dan juga perempuan. Di mana Hawa itu tidak hanya sekedar pasangan untuk bereproduksi, tetapi Adam dan Hawa ataupun juga pria dan perempuan itu adalah setara secara esensinya. Pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam buku berjudul The Man Adam, Joseph Fielding dan juga Robert Millet menuliskan seperti ini. The imagery used to fill the account of Eve birth is most beautiful, particularly so in a day when there is so much confusion about the role of woman. Symbolically, she was not taken from the bones of Adam's head, nor from the bones of his heel, for it is not the place for woman to be either above the man or beneath him. Her place is at his side, and so she is taken in the figurative sense from his rib, the bone that girds the side and rests closest to the heart. Thus, we find Adam declaring, "This I know now, is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Eve, unlike the rest of God's creations, was of Adam's bone and of his flesh, meaning that she was equal to him in powers, faculties, and rights. Russell Nelson di dalam bukunya yang berjudul Lesson from Mother Eve juga menuliskan hal yang sama. Interesting to me is the fact that animals fashioned by our Creator, such as dogs and cats, have 13 pair of ribs, but the human being has one less with only 12. I presume another bone could have been used, but the rib, coming as it does from the side, seems to denote partnership. The rib signifies neither dominion nor subservience, but a lateral relationship as partners, to work and to live side by side. Jadi kesimpulannya, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, itu bukanlah untuk dimaknai secara literal. Ini adalah simbolisme
yang memiliki signifikansi bahwa wanita ataupun juga perempuan itu memiliki derajat dan juga esensi yang setara dengan laki-laki. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you di episode. Tuhan Yesus memberkati.